Nama saya Ratna, saya owner dari Malmil Craft. Oh, kalau boleh tahu Malmilcraft itu kayak gimana? Apa sih Malmilcraft itu? Malmil Craft itu em, UKM ya, hitungannya UKM, UMKM mungkin. UMKM bisnis keluarga yang bergerak, kita produksi souvenir-souvenir, merchandise atau craft-craft dari kayu. Biasanya kita kerjakan dari kayu, sisa-sisa tukang kayu atau bahannya kita beli sendiri juga bisa. Jadi kayunya utuh atau kayunya sisa. Kita kerjakan pakai mesin CNC. Jadi bukan handmade gitu. Terus apa yang melatar belakangi dari mbaknya sendiri mempunyai ide seperti itu? Latar belakangnya karena pengen membuat usaha keluarga. Ceritanya Malmil Craft ini kan family business. Jadi kita dikerjakan oleh family, untuk family juga gitu. Jadinya kita kerjakan sendiri, kita buat habitat kerja kita sendiri. Nah, kenapa craft dengan CNC? Karena ada histori keluarga yang suka bikin mesin gitu. Nah, terus kebetulan ayah saya yang bikin mesinnya, jadinya terus mesinnya dipakai sendirilah sama anak-anaknya seperti itu. Jadi kita bikin usaha apa ya yang bisa kita pakein ini mesin CNC gitu. Nah, terus kita coba kayu. Kenapa kayu? Karena pertama kayu itu bahan bakunya lebih murah, lebih gampang juga kita dapat di sekitar sini. Jadi untuk material sendiri, untuk modal sendiri tidak terlalu besar kalau kayu. Dan kayu itu fleksibel, bisa kita bikin untuk apa saja gitu. Kalau dulu itu modal awalnya dari mana, Mbak? Modal awal dari tabungan. Kita nggak pinjam gitu ya, nggak pinjam ke bank gitu ya. Memang karena ini bisnis keluarga ya sebisa-bisanya aja gitu. Jadi semampunya dulu, nggak ngoyo-ngoyo gitulah ceritanya. Gitu. Untuk bahan-bahannya itu didapat dari mana? Kalau bahan-bahan kayu, Iya. bahan kayu kita beli dari tukang kayu di daerah Boyolali. Kita beli di sana itu kan banyak pengrajin kayu, jadi kita kadang beli kayu yang sisa-sisanya tukang kayu yang kita pakai untuk craft-craft kecil, atau juga kita beli kayu yang memang utuh gitu, yang lembaran gitu. Kita belinya dari lokal-lokal juga. Oh, sebelumnya tadi kan belum dijelasin kapan bisnis ini dimulai atau Ya ini bisnisnya jalan 6 tahun lah kira-kira gitu. terus di bisnis itu ada nggak uh, momen-momen yang suka terus ada dukanya nggak? Kayaknya lebih banyak sukanya sih. Karena kan ini kan family business ya. Jadi ya yang kerja juga family juga, apa ya, kakak-kakak sepupu gitu. Nah, sukanya itu karena ini habitat kita sendiri yang bikin peraturan. Jadi semuanya di sini itu berdasarkan diskusi dan kesepakatan. Jadi tidak ada yang merasa terpaksa dan dipaksa. Nah, jadinya misalkan untuk jam kerja sendiri kita tentukan kapan kita masuk, kapan kita pulang. Terus pembagian tugas juga semuanya kita diskusikan, nggak ada yang ditekan gitu, nggak ada yang merasa tertekan. Untuk dukanya mungkin sedikit, ya namanya juga bisnis sendiri ya, berdiri sendiri itu resiko kita yang tanggung. Terus apa ya, kadang-kadang misalkan ada keputusan-keputusan yang sulit, kita juga sendiri yang menentukan ya, meskipun nanti kita diskusi dengan menimbang resiko ini dan itu, kita akhirnya beranikan untuk ambil A atau B gitu. Ya dukanya mungkin di situ ya, karena sendiri jadinya ya kita repot-repot sendiri, tapi itu memuaskan sih karena kan kita sendiri yang jalanin, hasilnya juga untuk kita sendiri. Begitu kita tahu ini hasilnya memuaskan sesuai dengan ekspektasi, banggalah rasanya gitu. Bertanya untuk produknya sendiri, saya lihat tadi lebih ke arah ke pajangan, bukan ke lebih ke konsumable. Iya,
Ya ceritanya kan ya karena itu tadi dari bahan bakunya juga kita kan banyak yang dari kayu-kayu sisa. Jadi kayu-kayu sisa itu kan bentuknya Kecil-kecil. iya kecil-kecil, ukurannya kecil-kecil, bentuknya juga ya gitulah nggak beraturan. Jadi ya kita coba bikin apa yang bisa kita pakai dari bahan itu. Jadinya kita bikin souvenir-souvenir kecil dari pajangan-pajangan atau dekorasi-dekorasi kecil, home decor kecil. Ya begitu. Jadi bukan yang kayak mebel kayak gitu-gitu, itu kan besar, dan itu juga karena basicnya kita kan nggak ada yang tukang kayu. Karena kita sendiri basicnya macam-macam. Jadi kita belajar dari awal gimana cara ini kayu lah ini tentang kayu per kayu-kayuan, bahwa kayu itu nanti bisa diformasi, kayu nanti bisa lapuk, kayu nanti bisa ini, ketika di machining nanti seperti ini, kayak gitu kita harus belajar sendiri. Dan kita kan nggak ada yang tukang kayu, jadinya ya kita cari-cari yang aman lah. Kalau mebel kan ada kemungkinan rusak, miring atau apa kayak gitu, tapi kalau yang kecil-kecil resiko itu bisa ditekan gitu. Untuk awal berjalannya bisnis ini konsumennya diarahkan kemana sih? Kalau awal-awal memang kita pasarnya itu anak-anak muda. Jadi apa ya, yang suka barang-barang kecil pritil-pritil gitu loh. Estetika. Ya gitu. Jadi bukan yang ukiran-ukiran atau meja-meja besar kayak gitu, enggak. Jadi memang targetnya gitu. Jadi yang simple, mudah dinikmati dan mudah kita buat gitu. Yang easy maintenance juga, jadi yang gampang gitu, jangan kita bikin pajangan untuk di dinding gitu, kita bikin yang nggak perlu dibor misalkan gitu, atau nggak perlu dipaku, kita pakai ini double tape atau gimana gitu. Jadi untuk ya yang praktis-praktis gitu, targetnya memang seperti itu. Terus gini, tadi kan katanya udah mau berjalan 6 tahun. Nah itu ada tips nggak buat bisa bertahan selama itu? Tipsnya yang pertama itu setiap ada apapun kita itu diskusi. Itu penting banget karena komunikasi itu penting. Jadi misalkan ada kerjaan apa yang susah, sebelum kita mengiyakan gitu, sebelum kita putuskan untuk mengerjakan ini, kita diskusi dulu. Mungkin menurut kita sendiri, misalkan saya yang punya ide gitu ya, menurut aku ini mungkin ini bisa dikerjakan, tapi ternyata ada pikiran-pikiran lain dari teman-teman, dari sepupu-sepupu yang lain, nanti ininya gimana ngerjainnya gitu, ternyata ininya ternyata susah, kita cari alternatif. Jadi komunikasi setiap ada apapun, baik lancar maupun tidak lancar, itu kita diskusikan. Jadi yang lain juga tahu kita sedang ngerjakan apa, yang lain juga ketika yang lain ngerjakan apa, saya juga tahu kayak gitu. Yang penting itu komunikasi, kerjasama juga, karena ya namanya juga family business, jadi harus rukun, harus enak lah buat semuanya gitu. Terus untuk semisal nih, saya mau bisnis awal, ada tips nggak untuk saya sendiri biar bisa menjalani bisnis seperti mbaknya bisa bertahan 5 tahun gitu? Yang jelas yang pertama itu lihat peluang pasarnya dulu. Lihat peluangnya. Kayaknya ini bisa kita masukin gitu ya. Misalkan yang ini itu kurang. Rata-rata barang di pasar itu begini, ini tuh nggak rapi, ini tuh kurang presisi, ini tuh atau terlalu mahal atau bagaimana. Nah, kita cek. Di situ mana yang bisa kita benahi. Misalkan kita bisa melakukan lebih baik dari itu, dari yang ada di pasaran. Yang kedua, kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kadang-kadang itu kita pengennya begini, tapi ternyata terlalu susah. Tapi nggak apa-apa, itu dijadikan goal. Karena nanti sembari kita praktek, sedikit-sedikit kita belajar ini, kita praktek, kita belajar, kita praktek. Nah, kita akan tahu jadinya mana yang bisa kita kerjakan, mana yang belum. Bukan nggak bisa ya, tapi belum. Jadi kita simpan itu, nanti selama berjalannya waktu, nanti kita sambil belajar, kita evaluasi kira-kira, kalau yang ini yang agak susah ini kita bisa sebenarnya, tapi misalkan harus
diimbangi dengan apa-apa gitu. Ya gitu sih. Jadi yang paling penting itu karena bisnis itu susah kalau kita mulai sendiri. Jadi mending cari partner. Nah, partner itu bisa teman yang saling percaya atau keluarganya sendiri atau kerabatnya sendiri. Jadi juga lebih mudah komunikasinya, bertukar pikiran, bertukar ide, minta bantuan seperti itu. Karena bisnis itu nggak gampang. Sekecil apapun, sesederhana apapun bisnisnya, sendiri itu susah. Jadi mending bersama-sama gitu. Untuk yang selanjutnya, pembuatan produknya itu mbaknya store ke toko-toko atau saat ada pesanan baru dibuat? Kalau produk itu kita bikin sendiri, kita jual sendiri dari platform kita sendiri, dari e-commerce gitu. Atau ada juga yang pesanan. Jadi ketika ada orang yang pengen custom gitu misalkan, kita juga bisa buatkan. Nah, tapi kalau untuk yang setor-setor kita enggak sih, kita belum. Jadi kita maintain jualan kita sendiri gitu. Terus awal mula itu Mbak mengenalkan produknya itu gimana? Pertama-tama ya seperti biasa ya, kita buat Instagram, kita kan family nih, jadi kita minta tolong post ini, like gitu misalkan kayak gitu. Ya dibikin enjoy gitu aja sih. Yang jelas yang pertama itu Instagram, minta tolong di-share di story lah, di WhatsApp lah misalkan kayak gitu. Terus nanti kita bikin e-commerce kayak gitu untuk minta tolong di-share lah linknya, ini itu gitu. Terus gini, pernah nggak kakaknya ini ada masa-masa tersulit di bisnis ini? Coba diingat-ingat. Kayaknya sih tersulit banget enggak ya. Kan ya itu tadi seperti yang saya bilang sebelumnya. Kan nggak sendirian, kita nggak sendirian. Jadi meskipun kita belum punya banyak pengalaman misalkan di awal-awal itu pasti ya agak bingung ya, bukan susah yang kayaknya nggak bisa, aku nggak mau lagi, nggak kayak gitu. Cuma ini gimana sih, mungkin cuma sekedar kebingungan kayak gitu. Itu kita diskusi, kita belajar bareng-bareng. Kadang misalkan kita perlu, misalkan dalam machining ini kita tuh pengen bikin ini, tapi machiningnya kita nggak bisa caranya gimana. Kita duduk bareng-bareng di ruang tengah, kita diskusi atau kita nonton YouTube bareng-bareng kayak gitu. Jadi semua masalah diselesaikan bersama-sama. Jadi masa-masa sulit banget yang bikin depresi gitu, alhamdulillah nggak ada. Ada lagi? Sudah? Santai. Nah, kan untuk pembuatan dahulu, pembuatannya kan menggunakan desain dari aplikasi. Nah, itu yang digunakan aplikasinya apa sih? Ya, sebelum kita mulai machining kan ini tadi kan produknya kita eksekusinya bukan handmade tapi machine made. Nah, tagline kita itu sebenarnya bukan machine made tapi brain made. Jadi kita memang karena proses produksinya itu nggak gampang, nggak kayak ya saya nggak menjustifikasi kalau handmade itu lebih gampang, nggak juga. Tapi kalau handmade itu biasanya mereka tahu wujudnya begini langsung dieksekusi gitu. Nah, kalau kita kan gambar dulu di programnya itu kita pakai ArtCam sama SolidWorks. Nah, kita gambar, kita desain di situ karena untuk produk yang diproduksi pakai mesin itu nggak cuma nanti jadinya kayak gimana, tapi juga ketika proses machining nanti dia itu diproduksinya gimana gitu kan. Jadi mungkin kita perlu pertimbangkan untuk clampingnya lah, untuk machiningnya, untuk strategi machiningnya, untuk tool-tool yang dipakai segala macam. Jadi pertimbangan faktor-faktor yang terlibat itu lebih banyak kalau misalkan kita pakai mesin. Nah, untuk programnya itu tadi ArtCam sama SolidWorks, terus ada juga nanti kita bikin toolpath. Toolpath itu strategi jalannya ketika nanti mesinnya itu mengeksekusi yang kita desain tadi, jalan-jalannya itu. Nah, itu nanti pakai Mastercam. Ya sudah itu.
itu program-program yang kita pakai. Jadi alurnya itu kita gambar, kita desain, kita bikin tool path-nya, strategi jalan mesinnya, itu bentuknya program. Nah, program nanti itu ditransfer ke mesin, terus mesin yang membaca kode-kode itu, algoritma-algoritmanya itu dia eksekusi. Gitu. Nah, bertanya lagi, untuk biasanya kalau mesin itu lebih kemenang jumlah produksi daripada bentuk. Nah, itu paling banyak jumlah produksi itu berapa? Kalau yang pernah kita bikin ya, Iya. itu 3.000-an. Satu jenis produk itu 3.000 pieces waktu itu, tapi itu custom. Jadi ceritanya itu souvenir. Souvenir pernikahan ya bos gitulah, sultan. Dia ngundang 3.000 orang. Ya, itu souvenirnya. Souvenirnya diserahkan pada kita, jadi kita yang eksekusi. Ya, itu challenging sih. Pertama karena batas waktunya. Kalau di mesin itu bisa kita kejar pakai batas waktu. Karena ya itu tadi, kalau mesin itu praktis kan, kita gambar sekali, kita bikin toolpath-nya sekali, kita masukkan ke mesin, eksekusi, ya sudah, itu. Jadi 3.000 itu nggak ada perubahan. Itu pasang, run. Itu bisa di ini. Cuma memang penjadwalannya. Jadi penjadwalan optimisasi mesinnya itu, karena mesin kita juga terbatas dan kerjaannya bisa dibilang tidak terbatas. Jadi kita atur-atur strategi jadwalnya itu gimana biar ini bisa selesai tepat waktu dengan hasil yang sesuai yang diharapkan gitu. Mungkin kedepannya ada tambahan untuk menambah mesin gitu. Ada sih, ada rencana, karena ya pengen tambah besar gitu ya. Sementara kan kita cuma ada mesin CNC, mungkin kita ngumpulin modal, kita ngumpulin uang, mungkin kita bisa beli mesin CNC lagi untuk nambah untuk ngejar misalkan seperti itu, atau mesin yang lain, bisa laser atau bubut atau yang lain gitu. Apakah memungkinkan bila menambah, kan di sini sebagai produk utama, terus untuk buka cabang lain, yang lain kalau gitu? cabang mungkin belum terpikirkan sih. Karena dari SDM juga kita kan sementara masih family, dan family itu banyak orang, nggak semuanya minat di hal yang sama, tidak semuanya siap, tidak semuanya tertarik. Jadi kita nggak boleh memaksa, meskipun ini family tapi kita nggak boleh memaksa. Kita punya minat kita masing-masing kan. Ya, untuk cabang mungkin belum. Terbatas SDM usaha juga. Ini itu difokuskan kepada membuat sesuatu yang menyenangkan gitu ya? Iya, dari awal memang tujuannya itu, karena kita kan bikin habitat kerja kita sendiri. Jadi jangan sampai merasa tertekan, jangan sampai merasa terpaksa, jangan sampai merasa stres gitulah. Jadi ya kita bikin apa yang kita suka, kita lihat di sini di pasaran misalkan seperti itu. Ini kayaknya kita bisa bikin lebih bagus, misalkan lebih rapi atau lebih ya apalah, lebih poin positifnya lebih gitu, kita bisa bikin, sudah kita bikin gitu. Jadi yang enjoy, jadi rasa-rasanya itu kita kan ya seumuran ya, maksudnya belum tua-tua amat gitulah ya. Nah itu dibilang kerja juga kita nggak stres, dibilang main-main kita dapat uang ya, jadi dibikin happy aja. Ya begitu. Kalau enggak, ini pertanyaan terakhir ya. Oke. Dari mbaknya ada kayak IG ataupun online shop ataupun nama-nama yang bisa untuk misal teman-teman kita nih mau pesen, itu ada nggak? Oh, ada IG-nya malmilcraft.id. Di situ udah ada link nanti ke e-commerce-nya. Jadi cek aja di IG-nya malmilcraft.id. Gitu. Oke. Terima kasih. Baik, Kak. Terima kasih ya, Ya. untuk waktunya. Semoga bisnisnya tambah lancar. Amin. Tambah Terima sukses, kasih. dan Terima bisa kasih. berjalan untuk keluarga tadi. Iya, terima kasih. Sukses juga buat kalian. Semangat. Ya. Terima kasih, Mbak. Dadah.